Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Kitab yang sedang saya bawa ini adalah kitab An-Nafahat ala Syarhil Waraqat, yaitu kitab Hasyiyah ala Syarhi Al-Waraqat dalam bidang usul fiqih, yang mana kitab An-Nafahat ini ditulis oleh Sayyidina Asy-Syaikh Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib Al-Minangkabawi, Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera. Jadi kemarin saya sempat mendengarkan bahwa ada sebagian orang yang mengklaim bahwa Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini berfaham salafi, berfaham salafi. Nah, ini dalam kitab An-Nafahat ini saya menemukan kalam beliau yang membantah atas klaim tersebut. Nanti saya akan bacakan, yaitu di kitab An-Nafahat halaman 91, cetakan Maktabah Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah Indonesia, ya. Ini saya bacakan. Beliau mengatakan kalam ini saat menjelaskan kalamnya Imamul Haramain, wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalil. Jadi kalimat yang zahirnya, ya, zahirnya terkadang kalimat zahirnya itu ditakwil. Nah, takwilnya ini dengan dalil. Nah, ini beliau berkata seperti ini di dalam Hasyiyah An-Nafahat: wa'lam annahu idza warada fi kitabin aw sunnatin ma yuhimu annahu ta'ala lahu wajhun aw yadun aw nahwu dzalika mimma huwa min amaratil hudusi fala budda min ta'wilihi. Ketahuilah bahwa jika terdapat di Al-Qur'an atau di hadis terdapat sesuatu yang zahirnya atau menimbulkan suatu prasangka bahwa Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, dan perkara-perkara yang lain, yang mana perkara-perkara tersebut adalah ciri-ciri makhluk yang hadis, makhluk yang baru, maka fala budda min ta'wilihi, maka mau tidak mau harus ditakwil. Harus ditakwil. Nah, sekarang beliau jelaskan maksud dari takwil itu apa? Ai sarfihi an zahirihi. Nah, maksud dari takwil adalah harus dipalingkan dari makna zahirnya. Harus dipalingkan dari makna zahirnya. Harus diyakini bahwa yang dimaksud ini bukan makna zahirnya. Nah, wa hadza mahallu wifaqin minas salafi wal khalafi. Ini adalah titik kesepakatan antara ulama khalaf dan ulama salaf. Jadi ulama khalaf, ulama salaf yaitu ulama yang terdahulu, dan ulama khalaf yaitu ulama mutaakhirin, ini sepakat bahwa harus harus dipalingkan dari makna zahirnya. Ini yang dimaksud bukan makna zahirnya. Yang jelas seperti itu. Ghayatul amri annahum ikhtalafu fi ta'yinil ma'nal murad. Nah, mentok-mentoknya, ya, mereka para ulama salaf dan ulama khalaf berbeda pendapat tentang penentuan makna yang dimaksud di lafaz-lafaz tersebut. Jadi mereka sepakat bahwa jelas bukan yang dimaksud bukan makna zahirnya. Terus mereka berbeda pendapat. Terus maknanya yang mana? Nah, menentukan maknanya ini loh yang mereka berbeda pendapat. Fas-salafu la yu'ayyinunahu bal yufawwidunahu lillahi ta'ala. Fayaquluna fi nahwi qaulihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika wa qaulihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim
laisa lahu wajhun kawujuhina wala yadun kayadina wala ya'lamul murada min dzalika illallahu ta'ala. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Minangkabau menjelaskan bahwa ulama salaf, yaitu ulama yang terdahulu, ulama salaf tidak menentukan makna yang dimaksud dari lafaz-lafaz yang zahirnya ada iham bahwa Allah punya wajah atau Allah punya tangan, ya. Ulama salaf tidak menentukan, bal yufawwidunahu lillahi ta'ala, akan tapi mereka memasrahkan maknanya, makna yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu hanya Allah. Fa yaquluna fi nahwi qaulihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika wa qaulihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Jadi ada ayat Al-Qur'an yaitu wa yabqa wajhu rabbika, wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika. Ini kalau dimaknai secara letterlek, makna harfiahnya wajahnya Tuhanmu. Dan ini nanti dijelaskan tidak boleh, ya. Kemudian yadullahi fawqa aydihim, kalau dimaknai secara harfiah, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini memaknai seperti ini sebetulnya tidak boleh. Nah, ini ulama salaf mereka berkata seperti ini. Jadi laisa lahu wajhun kawujuhina, Allah tidak mempunyai wajah seperti wajah-wajah kita. Yang mana wajah ini adalah makna zahir dari makna wajhu rabbika, ya. Wajhu rabbika. Juga wala yadun kayadina, juga Allah tidak mempunyai tangan seperti tangan kita. Nah, ini jelas di apa namanya, beliau Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ya, berkata, ini menukil dari kalam salaf. Jadi kalam salaf itu tidak mengisbatkan wajah dulu kemudian menafikan seperti wajah kita, tidak. Akan tapi menafikan secara menafikan makna zahirnya. Jadi tidak ada, Allah tidak mempunyai wajah seperti wajah kita, tidak mempunyai tangan seperti tangan kita. Bukan. Nah, ini perbedaan dengan salafi. Kalau salafi bilang kayak gini, Allah mempunyai wajah tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Akan tapi langsung Allah tidak mempunyai wajah seperti wajah kita, tidak mempunyai tangan seperti tangan kita. Nah, kalau salafi, Allah mempunyai tangan tidak seperti tangan kita. Nah, ini sudah langsung sudah menentukan makna ini. Nah, dan ini tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kalau ulama salaf, ya, bilangnya ulama salaf ini, wala ya'lamul murada min dzalika illallahu ta'ala. Tidak ada yang tahu maksud dari lafaz wajhu rabbika dan yadullahi illallah, kecuali hanya Allah. Itu kalam ulama salaf. Sekarang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Minangkabau bahwa wal khalafu yu'ayyinunahu. Ulama khalaf ini menentukan, memperjelas makna yang dimaksud dari lafaz tersebut. Fayaquluna fi ma dzukira laisa lahu wajhun kawujuhina wala yadun kayadina. Wal muradu minal wajhi adzatu wa minal yadi al-qudratu. Nah, kalau ulama khalaf, ya, mereka tentang dua ayat tersebut, ya, mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai wajah seperti wajah kita, juga tidak mempunyai tangan seperti tangan kita. Yang dimaksud dari wajhu rabbika, al-wajhu di situ maknanya adalah az-zat. Nah, ini dijelaskan. Jadi maksud murad, makna yang dimaksud dari al-wajhu adalah az-zat. Wa minal yadi al-qudrah. Maksud dari yadullahi, yad Allah adalah al-qudrah, kekuasaan Allah. Diperjelas. Wa hadza huwal muradu min qauli sahibil jauharah. Nah, ini adalah yang dimaksud dari ucapan dari dawuhnya
Al-Imam Al-Laqani yang menulis kitab Jauharatut Tauhid, wa kullu nafsin auhamat tashbiha awilhu au fawwid warum tanziha. Setiap nas yang ada iham atau ada zahirnya memaknai tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya, awilhu maka harus ditakwil, au fawwid atau ditafwid, dipasrahkan maknanya kepada Allah. Warum tanziha, masih lanjutan tadi ya. Wa hadza huwal muradu min qauli sahibil jauharah wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Di setiap nas yang ada iham atau zahirnya bermakna yang berkonsekuensi tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka harus bagaimana? Sikap kita harus bagaimana? Awilhu, ditakwil, harus ditakwil, au fawwid atau tafwid atau memasrahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah. Warum tanziha, harus tanzih ya. Tanzih mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Jadi dari kalam Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang barusan saya baca ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau adalah Asy'ari tulen. Asy'ari tulen. Yang mana dalam masalah ayat mutasyabihat, para imam-imam yang berfaham Asy'ariyah itu mereka mempunyai dua maslak. Yang satu adalah maslak yang maslak ulama salaf, yaitu mentafwid, dan yang kedua adalah maslak ulama khalaf, yaitu mentakwil. Jadi tapi mereka sepakat ya, jelas mereka para ulama ini baik khalaf maupun salaf sepakat bahwa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, bukan makna zahirnya, bukan. Akan tapi ya, makna zahirnya ini harus kita nafikan. Kemudian maknanya yang sebetulnya bagaimana? Ulama salaf mengatakan tidak tahu maknanya kecuali hanya Allah. Ulama khalaf mentakwilnya itu. Sekian dari saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.